Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yarabong, annyeonghaseyo, good afternoon. Sugeng Rawuh ing Universitas Perwira Purbalingga. Saya Rani, saya Iki. Saya Dinas, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Salam Entrepreneur. Oke, dalam rangka PKKMB Fakultas Ekonomika dan Bisnis tahun akademik 2020-2021, kita diberi kesempatan untuk kasih tahu kalian lebih dalam mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Kalian mau tahu? Yuk ikutin kita. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi buat teman-teman, khususnya mahasiswa baru Universitas Perwira Purbalingga. Dan selamat datang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Salam Entrepreneur. Baik, di video kali ini kita akan mengupas tuntas, kita akan membahas apa sih teman-teman yang dimaksud dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Mungkin di luar sana teman-teman sudah ada yang mengetahui dan mungkin juga ada yang belum paham dan mungkin ada yang baru dengar saat ini juga. Oke, pada kesempatan kali ini saya bersama beliau Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Beliau Bapak Dr. Kamson SHMM MPD. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabar sehat dan penuh berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga panjenengan semua juga sehat. Amin. Selalu sukses jadi mahasiswa Universitas Perwira Purbalingga. Amin, amin. Ini sepertinya gembira sekali nih hari ini kita. Mungkin Bapak sebelum kita melanjutkan untuk membahas mengenai Fakultas Ekonomika itu sendiri, dan mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biar mungkin nanti mahasiswa ada yang main ke tempat Bapak Kamson, mungkin ada yang ngirim-ngirim gitu Pak. Monggo Pak, Luar biasa. Memperkenalkan diri, nama saya Dr. Kamson SHMM MPD. Saya bertempat tinggal di RT 03 RW 05 Desa Toreka, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, tepatnya di depan Balai Desa Toreka, Komplek Balai Desa. Anaknya berapa Pak? Oh, nah keluarga saya istri baru 1, anaknya 2, cucunya 5. Oke. Sudah banyak cucu. Iya. Sudah paham teman-teman ya? Nah, nanti boleh kontak-kontak langsung ke Pak Kamson ataupun Kalau nomor HP saya boleh ditulis 081 327 149 285. Only one number. Oke, siap. Nanti boleh di kolom bawah kita masukkan nomor WhatsApp-nya. Oke. Pak, sekarang ini mahasiswa itu mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pak, apa sih itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Dan mereka itu mungkin nggak tahu dan mereka hanya sekedar memasuki kampus yang mereka inginkan dan hanya mengetahui dari profilnya saja. Oh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, di sini saya mau tanya, menurut Bapak itu sejarah singkat bagaimana sih Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang ada di Universitas Perwira Purbalingga? Silakan Pak. Terima kasih. Berbicara tentang Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga memang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah kelahiran dua lembaga ini. Yang jelas antara Universitas Perwira Purbalingga dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu adalah lahir bersama-sama. Karena ini istilahnya orang itu mengandungnya adalah mengandung sama, yaitu ingin mendirikan Universitas Perwira Purbalingga yang rencananya dulu dengan 12 prodi, tetapi oleh Kementerian Riset
teknologi dan pendidikan tinggi hanya disetujui 5 prodi. 5 prodi itu adalah prodi akuntansi, prodi manajemen, prodi agribisnis, prodi informatika, dan prodi teknik mesin, dan terbagi menjadi 2 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains. Oleh karena itu, antara Universitas Perwira Purbalingga dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu adalah lahir bersama-sama. Jadi ketika mendapatkan surat izin operasional dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, itu adalah memang merupakan isi dari izinnya Universitas Perwira Purbalingga dengan 2 fakultas, Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains. Sehingga kalau berbicara tentang sejarah, sejarahnya adalah berjalan dua-duanya bareng. Nah, itu diawali tahun 2012. Ketika itu adalah ada masyarakat, tokoh-tokohnya di Purbalingga yang ingin mendirikan universitas di Purbalingga. Karena waktu itu memang di Purbalingga belum ada universitas. Sementara anak-anak Purbalingga, baik yang dari SMA, dari SMK, dari EMAN, yang jumlah mungkin lulusannya sampai 7.000, 10.000, ternyata itu adalah banyak yang melanjutkan, tetapi tidak ada yang masuk di Purbalingga karena belum ada perguruan tingginya. Oleh karena itu, tokoh-tokoh masyarakat yang didalangi oleh Yayasan Perguruan Karya Bakti kemudian mendirikan Universitas Perwira Purbalingga. Tokoh-tokoh itu antara lain adalah ada Bapak Bambang Susatyo yang sekarang menjadi Ketua MPR, ada Bapak Heni Ruswanto yang dulu adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, ada Bapak Hitno, ada Bapak Teguh Jualianto, doktor, ada Bapak Dr. Eming Sudiana, ada Bapak Dr. Suprapto, saya sendiri dan beberapa teman membidani untuk berdirinya Universitas Perwira Purbalingga. Dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tanggal 18 November 2018 dengan SK nomor 949 garis miring PK garis miring 1 2018, saya diutus yayasan untuk menerima SK izin operasional pendirian Universitas Perwira Purbalingga. Dan sejak itu kita kemudian menggodok dan melakukan penerimaan mahasiswa baru. Hanya kebetulan bulan November 2018 itu kan anak-anak kebanyakan sudah masuk ke perguruan tinggi. Sementara kita harus segera operasional. Akhirnya dibukalah pendaftaran dan mulai operasional. Ada mahasiswa baru adalah di bulan September tahun 2019 itu. Dan untuk Fakultas Bisnis, Ekonomi dan Bisnis itu yang terdiri dari 2 prodi. Angkatan pertama untuk manajemen ada 81 mahasiswa dan untuk akuntansi ada 32 mahasiswa. Dan ini sudah tahun yang kedua. Tahun kedua kelihatannya hampir semua universitas di Indonesia kena dampak dari COVID-19. Ya, karena itu barangkali termasuk di Unmerba, penerimaannya tidak sesuai dengan harapan. Sementara itu barangkali. Baik. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai apa sih Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi itu dua-duanya itu lahir bareng di kampus kita. Nah, kita berjalan bareng sampai di detik ini dan nanti sampai untuk seterusnya.
Dan kebetulan Purbalingga ini satu-satunya universitas ya Pak? Iya betul. Jadi untuk di Purbalingga, Universitas Perwira Purbalingga adalah yang pertama dan satu-satunya di Purbalingga sampai saat ini. Kalau yang ke depan kami tidak tahu, tapi barangkali nanti menjadikan motivator untuk orang-orang lain mendirikan universitas Perwira atau universitas yang lain. Kami pun tetap menganggap itu adalah partner bagi kita, sama-sama untuk memajukan masyarakat Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, sehingga tidak perlu keluar Purbalingga kalau ingin menuntut ilmu yang diinginkan. Ya, sekarang jadi kita itu kuliah di mana aja itu sama ya Pak? Betul. Ya, sama. Ya. Oke, mungkin kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua ya. Tadi sejarah sudah teman-teman paham. Kemudian yang kedua ini Pak, setelah itu ada itu kan otomatis ada visi dan misi nih. Visi dan misi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu sendiri seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi setelah berdirinya Fakultas Ekonomika dan Bisnis, tentu saja kita harus menyusun sekian puluh tahun ke depan. Oleh karena itu, kami menyusun bersama-sama dengan teman-teman, baik dekan, wakil dekan, maupun prodi dan dosen. Dan visinya adalah menjadikan entrepreneur fakulti yang unggul dalam bidang ekonomi dan bisnis, yang berkearifan lokal dan berwawasan global dalam pengembangan UMKM berbasis iptek pada tahun 2037. Jadi ini ranknya itu memang jauh, kurang lebihnya adalah 20 tahun. Ingin bahwa fakultas ini tetap fakultas yang menitik beratkan pada entrepreneur yang unggul, sehingga diharapkan nanti lulusan mahasiswa yang lulus itu adalah bisa melakukan menjadi entrepreneur yang baik, yang maju, termasuk memajukan UMKM yang ada di masyarakat dengan berbasis pada iptek yang ada. Baik teman-teman, tadi kita sudah mengetahui apa visi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Sekarang kita akan lanjut, apa sih misi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis? Menurut Bapak gimana? Oke, terima kasih. Ketika sudah ada visi, pasti harus ada misi. Jadi visi itu adalah rumusan goal sekian puluh tahun, dalam ini adalah 20 tahun yang akan datang. Tapi kalau misi itu adalah uraian daripada apa yang akan dilaksanakan. Yang pertama, ingin menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang ekonomi dan bisnis guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. Jadi berkualitas, dan nanti ketika sudah lulus benar-benar bisa punya daya saing, bersaing pun akan menjadi lebih unggul daripada lulusan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat meningkatkan kemampuan entrepreneur dalam bidang ekonomi dan bisnis. Karena melalui penelitian ini menjadikan misi yang kedua, maka diharapkan mahasiswa-mahasiswa itu tidak hanya terfokus pada ilmu textbook, tapi mereka adalah meneliti untuk menemukan sesuatu yang dapat dikembangkan menjadi entrepreneur yang handal juga. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemampuan entrepreneur. Nah, misi yang ketiga ini adalah untuk membantu. Kalau tadi adalah pengembangan ilmunya, sekarang adalah untuk membantu masyarakat. Bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa lebih berkembang? Maka melalui pengabdian kepada masyarakat, baik itu di instansi pemerintah, di instansi swasta, maupun di masyarakat yang biasa, akan dilakukan pengabdian mahasiswa maupun dosennya dalam rangka meningkatkan kemampuan entrepreneur daripada masyarakat yang ada. Yang keempat, menjalin kerjasama dalam bidang entrepreneur dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, baik lokal maupun nasional, dan lain sebagainya, melalui penyelenggaraan pendidikan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi inti core-nya itu adalah dalam bidang entrepreneur. Sehingga harapannya adalah dengan kerjasama ini, tadi saya sampaikan di yang ketiga, tidak hanya masyarakat, tapi juga instansi baik pemerintah maupun swastanya. Sedangkan tujuan daripada Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu adalah ingin membangun manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bermutu tinggi dalam suasana akademik yang kondusif, yang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Jadi kita bangun fakultasnya untuk bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tujuan kedua menghasilkan karya penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan masuk ekonomi dan bisnis yang dapat meningkatkan kemampuan entrepreneur yang berkearifan lokal dan berwawasan global. Tujuan ini pengembangan ekonomi supaya ekonomi masyarakat pun nanti bisa berkembang, termasuk mengembangkan bagaimana misalnya kalau dalam masyarakat itu ada BUMDes, badan usaha milik desa, ini yang belum banyak dikerjakan, belum banyak terjamah, sehingga di desa-desa BUMDes, badan usaha milik desa itu bekerja sendiri-sendiri. Ketika berdiri, rame-rame berdiri, tapi kemudian mungkin mati, layu, dan tidak hidup lagi. Ini yang ingin dikembangkan supaya entrepreneur dan kearifan lokal itu adalah tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, membentuk masyarakat binaan yang memiliki kemampuan entrepreneur, kearifan lokal dan wawasan global. Ini yang akan dijalin kerjasamanya. Sehingga nanti melalui lembaga kerjasama Universitas Perwira Purbalingga, kami menjembatani untuk dosen maupun mahasiswa bisa memiliki dan punya daerah masyarakat kelompok binaan untuk mengangkat mereka supaya mereka itu punya paling tidak daya saing, bisa hidup dengan COVID, mereka itu bisa mengembangkan kemampuannya. Dan yang keempat, menghasilkan karya kerja ekonomi bisnis dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat untuk mengembangkan tetap entrepreneur yang berkearifan lokal dan berwawasan global. Jadi intinya bahwa dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu mulai ada penelitian, ada kerjasama, ada pembinaan, dan ada pengembangan. Kalau perlu adalah mulai menumbuhkan yang belum tumbuh dan supaya mereka tumbuh berkembang menjadi lebih baik. Harapannya adanya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga, masyarakat Purbalingga, instansi yang ada di Purbalingga maupun stakeholder yang lain bisa menerima dan menggunakan lulusan Universitas Perwira Purbalingga itu untuk mengembangkan para stakeholder ataupun kantor ataupun instansi ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Purbalingga. Kebanyakan juga di Purbalingga ini itu seperti ini Pak. Jadi banyak mereka yang berpikir buat apa kuliah? Kalau kuliah aja akhirnya itu apa ya? Ibaratnya jadi pabrik seperti itu Pak. Itu menurut pandangan seperti apa itu Pak? Nah ini yang perlu di-clearkan gitu. Memang orang bisa bekerja tanpa sekolah. Tapi ketika orang bekerja tanpa sekolah, tanpa ilmu, maka mereka bekerja tidak punya pedoman apa yang harus dilakukan. Kalau mereka, saya tidak sekolah juga bisa bekerja, dan biasanya bekerjanya terbatas. Bekerjanya coba-coba, akhirnya hasilnya juga terbatas. Tapi kalau sekolah itu ibarat kita sebenarnya adalah melakukan suatu tabungan, saving gitu. Jadi savingnya adalah saving ilmu, saving pengetahuan, saving keterampilan. Jadi kalau tidak kuliah atau tidak sekolah itu dianggap nanti sudah cukup kalau bisa bekerja, itu adalah pendapat yang perlu barangkali diluruskan dan mungkin dirubah. Karena kita sekolah, kita kuliah itu tidak bisa langsung dinikmati hasilnya.
Karena apa? Hasilnya ilmunya nanti adalah dikembangkan oleh diri kita, sehingga kita nanti akan lebih berkembangnya kalau sudah kita adalah lulus dari perguruan tinggi, mengembangkan diri. Karena di sini adalah pokok-pokoknya, dasar-dasar ilmu pengetahuannya. Sementara kemudian setelah diperoleh, maka ilmu pengetahuan itu adalah dikembangkan. Bangsa Dino memang tidak belajar, tidak sekolah kuliah mungkin itu, tapi mereka sudah belajar sendiri melalui kegiatan yang pengalaman, yaitu adalah mempraktekkan ilmu-ilmu yang dibaca dari buku itu. Dan kan lama gitu. Nah, kita kalau dalam hal ini kan terarah, diarahkan oleh dosen, diarahkan oleh prodi, diarahkan oleh dekan, oleh wakil dekan, oleh rektor, sehingga apa yang ingin kita capai arahnya itu jelas. Itu orang kuliah itu harus jelas arahnya. Saya menikmati itu. Saving sekian tahun untuk kuliah, ternyata adalah sekarang kami dapat menikmati hasil kuliah yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu jangan berpendapat bahwa tidak kuliah juga bisa bekerja. Pekerjaannya terbatas. Kalau kau ingin sampai ke titik puncak, maka biasanya kalau orang tidak kuliah tidak bisa sampai ke titik puncak. Ibaratnya itu ABRI atau polisi itu, kalau hanya sampai ke, kalau yang SLTA biasanya hanya mentok pada jabatan tertentu, pangkat tertentu. Tapi kalau sudah kuliah sampai PTIK atau mungkin Kapol, maka jabatannya bisa jadi jenderal berbintang 4 atau 5 gitu. Jadi begitu teman-teman, bukan berarti kita kuliah itu ibaratnya nggak kurang penting, tapi kita itu di kuliah itu kita belajar teman-teman. Kita belajar dan masukan banyak dari berbagai dosen, dan bimbingan itu banyak bermacam-macam, dan nantinya itu bisa menjadi bekal kita untuk melakukan kegiatan di masyarakat dan juga digunakan untuk kehidupan kita pribadi. Ketika kita akan melakukan sebuah bisnis kita, dari bekal yang sudah kita dapatkan di kampus, kita bisa praktekkan, dan mungkin kita itu bisa menjadi bos. Jadi jangan berpikiran kalau kita kuliah, kerja, jadi karyawan itu salah. Jadi kita mindset kita harus dirubah. Kita benar-benar menjadi seorang bos, dan kalau perlu kita yang mempunyai karyawan selalu lipat. Iya, jadi kuliah itu bukan berarti kita nanti harus bekerja, tapi kuliah itu dalam rangka kita membuka lapangan kerja. Jadi terimalah teman-temannya itu untuk menjadi karyawannya. Jangan berharap nanti saya akan bekerja di sana. Itu adalah mental kuli. Ya, tapi kalau mental pemimpin itu adalah kita kuliah untuk bisa memimpin mereka yang orangnya banyak menjadi anak buah kita. Maka kita nanti kalau sudah jadi berhasil bisa mampu memimpin anak buahnya, kita ibaratnya duduk enak tinggal menunggu hasilnya lebih enak lagi. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui tadi ada visi dan misi dan bahkan tujuan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita menuju ke struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti apa Pak untuk struktur Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ya, berbicara tentang struktur organisasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ini tidak lepas dari berbicara tentang sumber daya manusia yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Bahwa sebuah lembaga yang namanya fakultas, bagian dari universitas itu pasti bekerjanya adalah bekerja tim, tidak bekerja sendiri. Keberhasilan Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu adalah keberhasilan karena adanya organisasi. Istilah manajemennya kan kalau sudah ada perencanaan, ada pengorganisasian. Ini pun melalui seperti itu. Jadi struktur organisasinya dimulai dengan dekan. Dekan kebetulan saya sendiri. Tadi saya sebutkan nama saya Dr. Kamson SH MM MPD. Kemudian saya dibantu oleh wakil dekan Ibu Sheila Rizky Amelia SPD MPD. Nah itu orangnya ini. Itu wakil
wakil dekan yang membantu di dalam mengorganisasikan sebuah organisasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Kemudian karena di organisasi ini ada 2 program studi, kami dibantu oleh Kaprodi, 2 Kaprodi, 1 Kaprodi Manajemen, itu adalah Ibu Agustin Rian Pratiwi SE MSI. Ini Ibu. Kemudian dari akuntansi Kaprodi saya dibantu oleh Ibu Anastasia Anggar Kusuma SPD MPD. Kebetulan saya dekannya wanita, prodi manajemennya wanita, prodi akuntansinya juga wanita. Jadi harapannya itu sukses karena banyak wanita di samping saya. Gitu. Kemudian di bawah koordinator manajemen itu, prodi itu ada dosen-dosen. Dosen dari manajemen itu ada Mas Reza Rahma MSI. Kemudian ada Mas Satria Setia Nugraha M.Com. Kemudian ada Ibu Dian Supriyatin SEMM. Ada juga Bapak Maman Soleman, ini calon doktor juga MM, masih kuliah di Unsur S3-nya. Kemudian ada Bapak Hima Barima MM, ini juga calon doktor karena sedang kuliah juga di Unsur. Kemudian ada Mas Aji Priabondo MSI, ini juga calon doktor, lagi kuliah juga di Unsur. Jadi ada 3 ini yang sedang menyelesaikan kuliah di Unsur untuk di bagian manajemen. Mudah-mudahan nanti yang lainnya itu ada Pak Maman juga sedang menyelesaikan dulu. Kemudian untuk akuntansi itu prodi Bu Anastasia dan Kusuma dibantu juga oleh dosen-dosen. Ada dosen Ibu Aning Fitriana MAK Magister Akuntansi. Ada Ibu Adelia Magister Akuntansi juga. Ada juga Ibu Destin Magister Akuntansi juga. Jadi yang di akuntansi semuanya adalah magister-magister di bidangnya akuntansi. Di manajemen pun semuanya adalah magister-magister di bidang manajemen. Jadi kalau nanti di manajemen itu ada manajemen keuangan, ada sumber daya, ada yang lainnya, itu adalah semuanya adalah ahli-ahlinya mereka, sehingga tidak perlu diragukan masuk di organisasi atau masuk di fakultas bisnis dan manajemen, baik prodi manajemen maupun di akuntansi, tidak perlu diragukan karena dosen-dosennya adalah dosen yang handal, yang ahlinya dalam bidangnya. Kalau saya katakan mereka adalah surga profesional sesuai dengan profesinya. Kalau dilihat dengan karakternya, empat yang diharapkan menjadi dosen semuanya adalah terpenuhi, baik itu cara pedagogik, profesionalnya, sosialnya maupun pribadinya. Pribadi-pribadi yang sudah teruji, sosialnya juga mereka kemasyarakataannya bagus, penguasaan pembelajarannya juga, pekertinya juga bagus, apalagi keprofesionalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya. Dan saya dibantu oleh 1 orang staf. Ini adalah Mas, saya pernah memanggilnya itu Mas Nanda. Aslinya sih Ivan Rizky, ahli media informatika. Ini juga sangat cekatan di dalam menjalankan semua tugas-tugas yang ada di fakultas. Jadi prinsip di dalam organisasi ini adalah organisasi yang bekerja sama. Kerjanya adalah kerja tim, seperti suatu sistem. Sistem itu adalah berjalan karena kerja dari bagian-bagiannya. Seperti tubuh panjenengan, ada tangan, ada kepala, ada kaki, semuanya adalah bekerja, semuanya dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tidak hanya tergantung pada dekannya, tidak hanya tergantung pada prodinya, bagi
semua adalah satu sistem dalam rangka mencapai tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk visi, misi, dan tujuan serta kebijakan. Baik teman-teman, jadi kalau teman-teman masih ragu itu tidak, sekarang udah buang jauh-jauh raguan itu. Jadi benar-benar dosen yang ada di Universitas Perwira Purbalingga itu semua sudah mumpuni, dan mereka semua beliau-beliau itu sudah benar-benar di vakumnya masing-masing. Jadi teman-teman untuk kuliah di Unpad tidak usah ragu-ragu. Oke, betul Pak? Iya betul. Oke, ini mungkin teman-teman juga ada yang mau tanya nih. Menurut Bapak itu gimana sih Pak? Dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dari kata orangnya, kemudian mungkin dari pembelajarannya, mungkin bisa ceritakan ke mahasiswa. Oke, terima kasih. Seperti tadi saya sampaikan bahwa dosen itu harus memenuhi 4 syarat. 1. Profesionalisme, 2. pedagogik, 3. sosial, dan 4 adalah pribadi atau personal. Dari segi keprofesionalannya tidak perlu diragukan. Dia lulusan S1 kemudian lulus S2, bahkan ada yang sedang menyelesaikan S3-nya. Artinya mereka itu memang sudah namanya magister, itu sudah ahli di bidangnya. Yang manajemen yang bidangnya ahli manajemen, yang akuntansi juga ahli akuntansi, tidak perlu diragukan. Kalau dilihat dari cara pembelajarannya, dilihat dari pedagogiknya. Semua dosen sudah dilatih yang namanya pekerti. Pekerti itu sebenarnya persiapan menjadi dosen yang handal. Kalau di perguruan tinggi yang IKIP itu keguruan itu adalah paling tidak ada ilmu jiwa, ilmu keguruan, bagaimana mengenal anak. Jadi misalnya jiwa anak, jiwa pemuda, jiwa pribadian dan sebagainya harus sudah dikuasai semuanya, dan ini sudah dilatih pekerti oleh ahlinya juga, ahli pekerti yang dari perguruan tinggi negeri sudah datang ke Purbalingga, dan dosen-dosennya sudah menerima sertifikat kemampuan untuk mengajar dengan baik. Itu yang hubungannya dengan kemampuan pedagogiknya. Kemudian kalau kemampuan sosialnya tidak perlu diragukan. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang hidup dalam lingkungannya, disegani, disenangi, bahkan selalu dimintai petunjuk saran oleh masyarakat di sekitarnya. Jadi semuanya benar-benar dari segi profesionalnya bagus, dari segi pedagogiknya bagus, dari segi sosialnya juga bagus, kemudian dari segi personalnya ini dilihat dari karakternya, semua adalah karakter-karakter yang teruji. Semuanya punya, istilah saya itu catatannya adalah catatan yang baik. Tidak ada catatan kriminal, tidak ada catatan kejahatan, tidak ada punya catatan yang tidak baik, karena semuanya adalah sudah lolos melalui seleksi yang luar biasa oleh yayasan. Dan demikian saya tidak meragukan bahwa dosen-dosen yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah dosen yang memenuhi persyaratan menjadi dosen, baik keprofesionalannya, personalnya, sosialnya, maupun pedagogiknya. Begitu Mas. Oke, pastinya teman-teman udah dengar sendiri bagaimana dari dosen-dosen yang di kampus kita itu benar-benar udah mumpuni banget. Pokoknya ini pertanyaan yang terakhir dari kami, Bapak, pesan-pesan apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa baru untuk masuk di universitas? Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, terutama adalah mahasiswa baru Fakultas Ekonomika dan Bisnis, baik yang manajemen maupun akuntansi. Saya menyarankan yang pertama adalah niatlah dengan benar untuk menjadi mahasiswa yang baik, karena dengan menjadi mahasiswa baik maka Anda akan berorientasinya bagus, belajar bagus, bercita-cita bagus, melaksanakan tugas dengan baik, baik itu dalam bidang penelitian, baik itu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, maupun di bidang-bidang yang lain Anda akan terangkum dengan baik.
Untuk itu maka mulailah. Saat ini ada yang sudah diterima menjadi bagian dari Universitas Perwira Purbalingga, mentaati semua aturan yang ada, mengetahui semua problem dan apapun yang ada di fakultasnya masing-masing atau di prodinya masing-masing, termasuk mengenal bagaimana mengisi KRS, bagaimana nanti mengetahui KHS-nya, bagaimana mengenal dosen-dosennya, bagaimana mengenal mata kuliahnya. Prinsip kalau belajar dengan baik, belajarnya dengan benar, dengan tertib, dengan arahan dosen-dosen yang sudah handal, Anda 4 tahun akan memperoleh gelar sarjana S1 dari Universitas Perwira Purbalingga. Sepanjang rajin belajarnya, rajin masuknya, prinsip dalam hal ini adalah dikemas dalam disiplin di dalam hidupnya, pasti akan berhasil dan Anda akan menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang, tidak hanya mengandalkan orang lain untuk menjadi bosnya, tapi Anda akan menjadi bos dari orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu saya sampaikan salam entrepreneur untuk semua mahasiswa baru. Sukses, sehat, dan di masa COVID ini jangan lupa jaga jarak, pakai masker ketika keluar, cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Salam sehat, sukses selalu. Baik. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak waktunya yang telah diberikan Bapak kepada kita, dan saya mengucapkan terima kasih Bapak telah memberikan informasi kepada kita dan sangat bermanfaat bagi kita Bapak. Terima kasih kembali, semoga apa yang kita bicarakan di sini, kita bincang-bincang itu adalah bermanfaat untuk tidak hanya untuk mahasiswa, tapi untuk kita untuk melihat ke depan yang lebih baik, menyongsong masa-masa yang penuh gemilang bagi mahasiswa dan bagi Universitas Perwira Purbalingga. Terima kasih. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau setia menunggu kami di pagi hari ini. Baik, saya sendiri mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Saya Dinas Purnomo, perwakilan manajemen, mengucapkan terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FSB, salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Salam jumpa semuanya mahasiswa baru Universitas Perwira Purbalingga, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Akuntansi, dimanapun teman-teman semua berada, di rumah atau dimana terserah. Senang sekali saya Ragi Kurniati dapat menjumpai Anda dalam program bincang edisi PKKMB Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga 2020 dengan topik seputar akuntansi. Menyambut kedatangan mahasiswa baru tahun 2020, Universitas Perwira Purbalingga menyelenggarakan kegiatan PKKMB Fakultas yang mana akan melibatkan para mahasiswa baru dari seluruh Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020 yang merupakan wadah untuk menambah pengetahuan tentang prodi akuntansi. Oke, untuk membahas topik kita lebih lanjut, telah hadir bersama saya Prodi Akuntansi Ibu Anastasia Anggar Kusuma Aropa SPD NPD. Salam semangat Ibu. Salam semangat. Selamat pagi semuanya. Oke. Ya, Ibu, kita mulai aja nih bincang-bincangnya. Saya ingin menanyakan, mungkin Ibu bisa menceritakan, menggambarkan atau memberi jawaban seputar akuntansi yang menjadi program studi di Universitas Perwira Purbalingga ini. Oke, langsung saja Bu. Yang pertama nih ya, apa sih program akuntansi itu sendiri? Jadi untuk program studi akuntansi ini merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, program studi akuntansi ini mempelajari mengenai bagaimana sih cara kita untuk mencatat, kemudian menggolongkan, dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi kalau mahasiswa akuntansi itu sekarang hubungannya dengan invisible money gitu ya. Jadi mereka itu menghitung uang tapi tidak ada uangnya, jadi cuma di kertas aja gitu.
Jadi kalau misal kalian yang suka menghitung uang gitu ya, kalian bisa masuk ke program studi akuntansi. Mungkin itu pilihan yang tepat untuk kalian gitu. Tapi perlu diingat bahwa sebenarnya akuntansi itu tidak melulu tentang perhitungan uang aja, tapi nanti ada hal-hal lain yang akan dibahas di program studi akuntansi. Oke, jadi intinya menghitung uang. Siapa tahu uang yang kita hitung itu kan ratusan juta, kali aja bisa tercapai beneran punya ratusan juta juga. Amin. Oke, selanjutnya nih Bu, kira-kira lulusan sekolah apa aja nih Bu yang bisa masuk kuliah jurusan akuntansi? Iya. Jadi sebenarnya siapapun itu bisa masuk ya di jurusan akuntansi, baik itu siswa yang lulusan dari SMA, SMA IPS, bahkan IPA juga bisa masuk ke akuntansi. Kemudian ada lagi yang lulusan SMK, terutama di keahlian akuntansi itu bisa masuk untuk program studi akuntansi. Oke Bu, untuk tadi kan lulusan sekolahnya ada SMK, SMA. Nah terus kan kalau SMK tuh ada juga yang jurusan akuntansi. Nah kira-kira kalau pas dia tuh masuk jurusan kuliah akuntansi juga perlu nggak belajar dari awal lagi? Sebenarnya kalau misal siswa yang dari SMK akuntansi itu di semester awal memang masih mengulang materi-materi yang dari SMK awalan. Jadi ada dasar-dasar akuntansi itu nanti dipelajari di awal semester 1. Tapi untuk semester berikutnya kalian akan membahas lebih dalam lagi mengenai akuntansi. Jadi ada akuntansi intermediate, kemudian ada advanced accounting seperti itu. Oke, itu tadi buat untuk yang lulusan SMK akuntansi. Nah, kalau yang lulusan IPA sendiri itu kan nggak sedalam kayak lulusan sekolah SMK akuntansi kan Bu. Nah, apa saja sih tips-tips untuk mengejar ketertinggalan materi untuk anak IPA yang kuliah jurusannya akuntansi juga? Sebenarnya kalau misal kan tadi saya bilang ya kalau anak IPA itu juga bisa masuk ke jurusan atau program studi akuntansi. Kalau misal memang kalian belum paham untuk materi yang diajarkan sama dosen pengampu, kalian tuh bisa tanya melalui japri, mungkin bisa ke dosen pengampunya. Kemudian kalian kan ada teman, pasti kan beberapa teman itu sudah ada menguasai materinya. Jadi kalian bisa membentuk suatu kelompok belajar. Nah nanti yang sudah paham mengenai materinya bisa disampaikan kepada yang belum paham. Seperti itu. Penting kalian itu kalau misal mau masuk ke program studi akuntansi ada niat untuk belajar akuntansi. Nah, Dan minat gitu ya. oh wow. Iya. Jadi ya teman-teman buat yang lulusannya SMA, IPA atau IPS jangan ragu dia buat masuk kuliah jurusan akuntansi ya, karena semua itu kalau ada niat buat belajar pasti bisa. Oke nih Bu, untuk selanjutnya bagaimana sih dengan mata kuliah serta konsentrasinya di program studi akuntansi Purbalingga? Jadi untuk program studi akuntansi di sini memiliki 4 konsentrasi ya. Yang pertama ada akuntansi keuangan, kemudian yang kedua ada akuntansi manajemen, ketiga itu ada audit atau pemeriksaan akuntansi, dan yang terakhir itu ada tax atau perpajakan. Jadi nanti untuk akuntansi keuangan hubungannya dengan keuangan di perusahaan itu. Kayak misal mata kuliah akuntansi keuangan 1, keuangan menengah, keuangan lanjut itu nanti akan dibahas di konsentrasi akuntansi keuangan. Kemudian ada di akuntansi manajemen itu nanti mata kuliahnya berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk pihak internal. Selanjutnya ada konsentrasi audit atau pemeriksaan akuntansi, dan ada perpajakan. Perpajakan hubungannya dengan update perpajakan tahun sekarang, kemudian ada perhitungan maupun pelaporan dari perpajakan. Oke Bu, lalu bagaimana sih dengan capaian pembelajaran di program studi akuntansi? Ya, untuk capaian pembelajaran di program studi akuntansi itu mengacu pada visi dari program studi akuntansi itu sendiri ya. Jadi visi program studi akuntansi itu adalah menjadikan program studi yang unggul di bidang ilmu akuntansi yang memiliki jiwa kemandirian dan jiwa entrepreneur yang berkearifan lokal, berwawasan global dalam pengembangan UMKM dan iptek pada tahun 2037. Itu untuk capaian pembelajaran. Jadi nanti di program studi akuntansi pembelajarannya itu tidak melulu tentang konsep materinya aja. Jadi ada langsung, kalian bisa langsung praktek. Misal tadi ada mata kuliah audit ya. Jadi yang pertama itu kalian harus tahu tentang konsep dari auditing. Jadi auditing itu apa? Tata auditing itu seperti apa? Kemudian nanti diaplikasikan pada ketika kalian praktek. Jadi langsung mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kira-kira ini Bu, keunggulan dan perbedaan program studi akuntansi sama yang lainnya. Otomatis kan setiap program studi itu ada keunggulan dan perbedaan. Apa nih Bu? Kalau untuk keunggulan dari program studi akuntansi
akuntansi, di sini saya jelaskan bahwa akuntansi ini kan merupakan salah satu peranan penting ya dalam suatu bisnis. Jadi ketika bisnis itu masih ada, otomatis kan tenaga akuntansi itu masih ditemukan. Jadi keunggulannya itu ya peluang dari lulusan program studi akuntansi ini memiliki peluang kerja yang lebih besar. Kemudian ada juga keunggulan lain itu dari kita lihat dari honor. Jadi lulusan program studi akuntansi itu ada yang memiliki gaji yang istilahnya menjanjikan gitu. Kayak misal kita tahu ada konsultan pajak ya, konsultan pajak itu gajinya besar. Jadi kalian yang masuk ke program studi akuntansi ini memiliki peluang untuk mendapatkan gaji yang tinggi seperti itu. Oke, itu teman-teman gajinya tinggi. Oke. Terus saya juga berharap seperti itu ya. Bisa bekerja dengan gaji yang besar. Selanjutnya Ibu, fasilitas apa saja yang dimiliki oleh program studi akuntansi di Unperba? Pasti harus ada dong fasilitasnya biar mereka tertarik masuk Unperba kan, ngambil jurusan akuntansi gitu. Oke, lalu gimana sih Bu profil lulusan prodi akuntansi? Ya, untuk profil lulusan, jadi nanti setelah kalian mendapatkan gelar sarjana akuntansi, kalian bisa menjadi seorang akuntan. Kemudian ada lagi kalian juga bisa menjadi seorang konsultan pajak, ada auditor, memeriksa laporan keuangan, dan juga yang terakhir itu kalian bisa menjadi manajer keuangan. Satu lagi yang penting karena kita mengacu pada visi universitas kita, kalian bisa menjadi entrepreneur. Karena kalau kita menjadi entrepreneur, kita kan harus memiliki syarat, salah satunya harus bisa mengelola keuangan dari perusahaan yang kalian buat, seperti itu, usaha yang kalian buat. Jadi ada banyak lah untuk peluang dari program studi akuntansi. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana, jangan ragu deh kalau mau masuk akuntansi gitu ya. Soalnya udah dijelaskan sama Bu Anas kalau buat profil lulusannya itu menarik banget, banyak, dan pokoknya luar biasa. Oke nih Bu, kira-kira apa sih gelar lulusan bagi sarjana program studi akuntansi di Unperba ini? Soalnya pasti masih banyak yang tanya SE atau SAK gitu. Mohon dijelasin. Jadi untuk gelar program studi akuntansi di Universitas Perwira Purbalingga ini adalah gelarnya SAK ya, atau sarjana akuntansi. Ini berdasarkan keputusan Kemenristek Dikti tahun 2017. Jadi memang dulunya awalnya itu SE sarjana ekonomi, tapi setelah tahun 2017 itu berganti dengan sarjana akuntansi atau SAK. Jadi jangan pusing lagi ya, bingung. Aku lulusan akuntansi, apa gelarnya sarjana apa? Jadi kalian nanti akan bergelar sarjana akuntansi atau SAK. Oke, jelas banget ya teman-teman untuk gelarnya itu sarjana akuntansi. Gak usah pusing-pusing lagi mikirin SE. Oke, selanjutnya nih Bu, kira-kira ada nggak company visit atau kunjungan perusahaan di program studi akuntansi ini? Ya, kalau untuk company visit itu nanti ada di semester 6. Jadi nanti kalian ini akan berkunjung ke suatu perusahaan untuk menambah wawasan kalian. Jadi nanti untuk di program studi akuntansi itu ada itu company visit atau KKL, kemudian nanti ada KKN juga, dan setelah itu kalian bisa melanjutkan dengan skripsi. Seperti itu. Terus nih Bu, biasanya kalau kita di akuntansi itu kan sering banget tuh dengar istilah IAI. Apa sih IAI itu? Iya, jadi untuk kalian semuanya sarjana akuntansi itu perlu tahu yang mengenai organisasi atau wadah dari akuntan Indonesia, itu namanya IAI. Jadi IAI adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi satu-satunya wadah untuk menaungi para akuntan di Indonesia. Jadi akuntan sektor pabrik, akuntan manajemen, terus ada akuntan forensik, itu nanti jadi satu bergabung di organisasi tersebut namanya IAI itu sendiri. Jadi nanti kalian setelah lulus dari akuntansi ini, nanti kalian bergelar SAK, kemudian kalian mengambil profesi akuntan, nanti kalian akan bergabung pada organisasi IAI. Wow, kelihatannya keren banget tuh ya IAI itu. Aduh, saya jadi gak sabar nih ketemu itu ya. Oke, terakhir nih Bu, kira-kira pesan untuk para mahasiswa baru akuntansi Unperba apa Bu? Ya, jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Pesan saya itu yang pertama ya, tetap semangat belajar walaupun kalian itu di awal akuntansi ini susah kayaknya gitu. Tapi jangan salah, akuntansi itu sebenarnya menantang dan menyenangkan ya. Benar sekali. Kemudian jangan cepat menyerah, dan yang terakhir itu
jangan hanya belajar di dalam kelas, tapi kalian juga harus belajar di luar kelas. Perbanyak pengalaman di luar kelas. Oke teman-teman, itu adalah tadi pesan yang disampaikan oleh Ibu Anastasia. Baiklah semuanya, demikian acara bincang-bincang kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anastasia atas waktunya. Baiklah semuanya, demikian bincang-bincang kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Anastasia atas waktunya dan jawaban yang diberikan begitu memuaskan sehingga dapat dengan mudah kita pahami. Saya Radhi Kurniati, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bu. Salam entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bareng lagi ya di sesi ini bareng. Oke, sekarang kita ditemani oleh Korprodi dari manajemen ya, yaitu Ibu Agustin Rian Pratiwi SEMSI. Oke, kalian harus ingat ada sebuah pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kita harus kenalan dulu dong sama Korprodi kita. Silahkan Ibu memperkenalkan diri. Makasih ya Mbak Ibu. Iya, sama-sama. Halo, selamat siang mahasiswa baru semua. Kenalan dulu ya, nama saya Agustin Rian Pratiwi SEMSI. Saya di sini bertindak sebagai koordinator program studi manajemen. Jadi untuk segala sesuatu yang berurusan dengan program studi manajemen, kalian bisa temui saya di ruang manajemen. Udah ada pertanyaan lagi Mbak? Untuk misalnya domisili Ibu atau keluarga. Kalau domisili saya tinggalnya di Purwokerto, sebelahan sama kota Purbalingga. Kota tetangga ya. Iya. Jadi saya lahir dan besar di kota Purwokerto dan alhamdulillah saya sudah menikah dan punya 1 anak. Jangan patah hati. Jadi tapi anak saya baru 9 bulan sih. Untuk selanjutnya itu Bu, mengenai background pendidikan Ibu dulu S1-nya di mana, S2-nya dan sebagainya. Oh, iya. Jadi saya menempuh pendidikan itu masuk kuliah S1 tahun 2005 di jurusan manajemen juga Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Kemudian saya melanjutkan studi di 2011 itu di Magister Sains Ekonomi juga masih tetap di UNSUD. Jadi saya produk lokal UNSUD. Iya, jadi dari Purwokerto tapi mengajarnya alhamdulillah dapat di Purbalingga. rezekinya di sini gitu ya Bu? Iya betul, di kampus yang sangat luar biasa. Oke, kita kan sekarang udah kenalan nih sama Korprodi dari manajemen. Nah, kita harus kenal juga sama program studi manajemennya. Untuk pertanyaan pertama ya Bu, apa sih Bu manajemen itu untuk teman-teman yang sedang memilih program studi manajemen? Nah, ya jadi di sini kalian udah masuk program studi manajemen. Jadi kalian harus tahu apa sih pengertian dari manajemen itu sendiri. Jadi manajemen itu sendiri bisa diartikan sebagai seni, bukan cuma ilmu tapi seni. Jadi manajemen itu adalah seni untuk mengarahkan, untuk mengatur dalam mencapai tujuan. Apapun tujuannya, dengan manajemen insya Allah pasti akan sukses. Jadi tidak sembarangan mengatur. Jadi di sini ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Itu bisa disebut sebagai POA. Jadi ada planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, Mbak Igi, apa itu planning? Planning itu segala sesuatu itu kita harus direncanakan dulu sebelum kita melakukan. Nah, ya betul. Nah, ini sudah sangat memahami ya ilmu manajemennya. Jadi planning itu adalah perencanaan. Organizing adalah mengatur, organizing ya mengatur jadwalan misalnya. Terus executing adalah tindakan seperti apa yang harus dilakukan actionnya, dan jangan lupa controlling. Tanpa controlling kita nggak tahu outputnya seperti apa. Dan dengan metode POA itu Anda akan bisa memaksimalkan sumber daya yang terbatas sehingga tujuannya tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, teman-teman udah tahu kan seputar manajemen, kemudian apa saja yang dipelajari di manajemen. Untuk kalian dan termasuk saya, salah besar ya jika berpikir bahwa di manajemen itu nggak ada hitung-hitungan. Tapi kalian nggak usah takut karena banyak sekali dosen-dosen yang mumpuni dan berkualitas di Unpad. Oke Bu, lanjut pertanyaan ketiga. Di manajemen itu konsentrasi atau penjurusannya itu apa saja sih Bu? Jadi nanti kalau kalian masuk jurusan manajemen ada 4 konsentrasi. 4 konsentrasi itu ada operasional, ada pemasaran, keuangan, dan SDM, sumber daya manusia. Kalian itu kalau konsentrasi hubungannya sama skripsi. Jadi nanti kalau Mbak Ibu misalkan konsentrasinya SDM, nanti judul-judul penelitiannya juga tentang berkaitan sama sumber daya manusia. Begitupun untuk keuangan, operasional, dan pemasaran lainnya. Seperti itu ya Bu? Dan terus lagi
sebelum ke konsentrasinya, harusnya tadi kita bahas tentang visi dan misi prodi ya. Jadi visi misi dari prodi manajemen itu sendiri adalah menjadikan program studi yang unggul di bidang manajemen yang memiliki jiwa entrepreneur yang berakar lokal dan berwawasan global dalam pengembangan UMKM dan iptek pada tahun 2037. Seperti visinya tadi adalah entrepreneur. Jadi nanti kalian akan menerima mata kuliah ada 3 mbak, kewirausahaannya, kewirausahaan 1, kewirausahaan 2, dan kewirausahaan 3. Jadi nanti diharapkan kalian lulus dari prodi manajemen nggak cuma bisa jadi pegawai atau apa, tapi kalian juga bisa menjadi entrepreneur yang handal dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang. Amin. Semoga terlaksana ya Bu. Amin. Kita doanya. Amin. Oke, teman-teman pasti selalu berpikir kuliah nih nanti lulus kerja apa kalau dari manajemen. Ini yang pertanyaan yang keempat. Pasti banyak orang awam yang berpikir seperti itu, termasuk saya juga ya Bu. Nah, kalau udah lulus ini dari program studi manajemen sendiri, kita bisa jadi apa aja Bu? Kalau untuk program studi manajemen sendiri, sebenarnya sih kalian bisa jadi apa saja, apa saja dan insya Allah sukses ya. Kalau profil lulusannya sendiri dari universitas kami itu ada, yaitu pertama dari manajer, manajemen itu jadi manajer, jadi peneliti, jadi konsultan bisnis, dan satu lagi jadi entrepreneur tadi, kewirausahaan. Tapi kalau mau kerja di tempat yang lain bisa juga. Seperti visi-misinya tadi kan jiwa entrepreneur, didukung oleh kualitas dosen-dosennya juga mbak. Jadi dosen-dosen manajemen itu hampir semua punya usaha, jadi sebagai pelaku entrepreneur. Seperti ada dari Ibu Sela, itu dari mata kuliah ilmu ekonomi, dia punya usaha catering. Jadi ada usaha warung baru. Dari Ibu dia juga usaha makanan juga. Terus dari Pak Reza, Pak Satria, Pak Maman, dan Pak Juma, hampir semuanya juga punya usaha. Termasuk saya sendiri, di rumah saya ada galeri lukisan. Mungkin kalian kalau misalkan mau main ke rumah saya di Purwokerto bisa lihat berbagai macam lukisan. Gitu mbak. Itulah hebatnya manajemen. Jadi nggak cuma sesuai dengan profil lulusan yang ditentukan oleh universitas, kalian juga bisa jadi apa aja dan bisa sukses. Nah, teman-teman udah tahu kan apa saja profil kelulusan dari program studi manajemen. Nah, sebelum penutupan ya, Ibu mungkin ada quote atau pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa baru. Jadi untuk mahasiswa baru saya ucapkan selamat datang di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jakarta. Tetap semangat meskipun nanti kita kuliahnya mungkin masih daring, tapi tidak akan mengurangi kualitas dari pembelajaran yang kalian dapatkan. Dan jaga kesehatan, tetap semangat. Yang penting semangat menjalankan sesuatu, diawali dengan bismillah dan nanti kalian akan sukses. Salam semangat, seperti yang biasa kita lakukan ya, manajemen semuanya apa? Manajemen selalu sukses. Sukses. Oke, di sesi kali ini ya, apabila saya sebagai moderator ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan juga Ibu kalau ada salah Ya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah penyampaian ya semuanya. Dan untuk teman-teman mahasiswa baru tetap semangat ya. Jangan berpikir bahwa dari itu membosankan dan lain sebagainya. Walaupun realitanya iya, tapi kita harus tetap semangat. Karena ya mau gimana lagi. Oke? Sampai jumpa. Yo, dadah. Selamat datang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga tahun akademik 2020-2021. Salam entrepreneur.
Manajemen di Universitas Perwira Purbalingga. Dengan menjadi bagian dari Hima Manajemen melatih kami Untuk berpikir kreatif dan inovatif. Saya bangga menjadi bagian dari Hima Manajemen Universitas Perwira Purbalingga karena dapat melatih saya untuk bertanggung jawab dan amanah. Kami perwakilan dari Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Hima Manajemen Universitas Perwira Purbalingga memberikan wadah untuk meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota. Perkenalkan, kami perwakilan dari Divisi Humas Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Kami bangga menjadi bagian dari Hima Manajemen Universitas Perwira Purbalingga Yang memiliki jiwa sosial dan kedisiplinan yang tinggi. Kami perwakilan Divisi Informasi Hima Manajemen Universitas Perwira Purbalingga. Kami bangga menjadi bagian dari Hima Manajemen karena dapat melatih kita menjadi mahasiswa yang intelektual. Anda tanya, kami jawab. Tes. Oke, udah nyala teman-teman. Halo teman-teman. Semangat pagi, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Perwira Purbalingga tahun akademik 2020-2021. Salam kenal ya teman-teman. Di sini saya Desta Akbar, mahasiswa akuntansi 2019. Oke teman-teman, tentunya dalam menempuh pendidikan tak hanya tentang menuntut ilmu saja ya teman-teman. Salah satunya dengan mengikuti organisasi untuk mengembangkan karakter kita. Di sini kami, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan diri mulai dari visi misi dan struktur organisasi. Himpunan Mahasiswa Akuntansi mempunyai visi menjadikan Himpunan Mahasiswa Akuntansi sebagai wadah pemersatu, penampung, penyalur aspirasi, penyaluran minat bakat, serta menumbuhkan jiwa kemanusiaan mahasiswa akuntansi sehingga terwujudnya mahasiswa yang aktif, solidaritas, berwawasan, berkompeten, serta peduli lingkungan. Himaksi juga mempunyai misi mengoptimalkan fungsi dari masing-masing divisi, menjalin hubungan baik dengan sivitas serta organisasi atau lembaga di lingkungan Universitas Purbalingga pada khususnya dan luar Unpurba pada umumnya. Menyelenggarakan dan atau ikut dalam kegiatan yang mendukung tercapainya mahasiswa yang aktif, memiliki solidaritas, berwawasan, dan berkompeten, serta peduli lingkungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya masuk ke Sistem Informasi Akademik Universitas Perwira Purbalingga atau bisa disebut sebagai SIAKAD Unperba. Nah, kali ini karena saya menggunakan handphone, jadi kalian yang menggunakan laptop atau komputer itu pun bisa, yang penting terkoneksi internet dengan baik. Nah, kali ini kita buka dulu fitur pencarian Chrome. Kemudian kita ketik alamat webnya. Kita ketik aja SIAKAD Unperba nih, yang paling atas sudah ada. Kita tunggu. Nah, kayak ini kita udah ada tampilan dimana ada SIAKAD Unperba yang paling atas. Kita langsung klik aja. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan pertama dari SIAKAD Unperba. Jadi karena kita mahasiswa, kita harus loginnya yang mahasiswa. Kita klik aja. Nah, di sini sudah ada SIAKAD Unperba mahasiswa, di mana mahasiswa login dengan username atau password. Nah, username itu biasanya dari nomor induk mahasiswa atau NIM-nya kita. NIM kalian berapa, nanti kalian isi. Kemudian passwordnya biasanya ditentukan dari pihak kampus dulu, baru kita bisa mengubahnya kalau kita udah login. Nah, jadi kita langsung aja ketik username kita dengan NIM, kemudian password sudah ada. Nah, kita langsung ketik aja angka yang di sebelah kiri. Kita isi dengan benar ya. Kemudian langsung aja kita klik. Nah, oke, kita udah berada di tampilan berikutnya. Jadi ini adalah tampilan SIAKAD-nya. Nah, kalian juga bisa milih menu di sebelah kiri untuk operasi. Nah, di sini ada biodata, ada KRS, ada KHS, ada nilai, di mana kalian nanti bisa melihat dan mengisinya. Nah, untuk biodata nanti kalian isi dengan benar karena itu sangat penting dan tidak boleh dibagikan kepada teman-teman lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya atas penjelasannya. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah tahu kan apa aja yang ada di Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Perwira Purbalingga. Sampai bertemu di Unperba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Bye-bye. Oh.